Kasus sengketa lahan antara ahli waris semi melawan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember terkait lahan SDN Pecoro II terus bergulir. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jember pada Senin, 18 Mei 2026, kini memasuki babak baru dengan agenda menghadirkan saksi dari pihak tergugat. Dalam perkara nomor 133 PDTG 2024 PNJMR ini, ahli waris asal Dusun Bindung, Desa Pecoro, Kecamatan Rambi Puji tersebut didampingi oleh tim kuasa hukum dari law firm advokat Dr. Zaibi Susanto, SH, MH, dan Johan Irawan, SH, partners asal Gresik. Sebelum sidang dimulai, Bu Suna selaku perwakilan ahli waris menyampaikan kekecewaan mendalam kepada awak media. Pihaknya menegaskan tidak akan mundur untuk menuntut ganti rugi dan hak atas tanah keluarga yang selama bertahun-tahun dipakai oleh instansi pendidikan tersebut tanpa kejelasan. Kami tidak pernah menjual atau diajak koordinasi apapun terkait tanah itu. Statusnya tidak jelas, apakah dibeli atau disewa. Kami sekeluarga menuntut keadilan dan meminta majelis hakim memberikan putusan seadil-adilnya agar hak waris tanah kami bisa kembali, tegas Bu Suna. Di halaman Pengadilan Negeri Jember, tim kuasa hukum penggugat menaruh harapan besar pada agenda persidangan kali ini. Dr. Zaibi Susanto, SH, MH, menjelaskan bahwa kehadiran saksi dari pihak tergugat justru menjadi momentum penting untuk menguji validitas dokumen yang mereka klaim. Harapan kami, kehadiran saksi hari ini bisa membantu mencari kebenaran material atas bukti-bukti surat yang diajukan tergugat. Kami optimis bisa memenangkan gugatan ini agar klien kami mendapatkan keadilan yang hakiki, ujar Dr. Zaibi Susanto. Dengan prinsip, maju tak gentar membela yang benar, pihak ahli waris berharap amanat putusan hakim nantinya akan mengabulkan seluruh petitum gugatan, sehingga mereka dapat kembali menikmati hak atas tanah warisan leluhur yang sah. Brata Pos mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuhan, terima kasih. Ini saya ceritakan bahwa tadi kita sudah sidang kesaksian perkara Sun A, Pecoro 2 SD, dan saya sebagai saksi. Dan sudah saya jelaskan terperinci pada pengacara dan hakim bahwa permasalahan tersebut adalah cacat hukum. Mengapa demikian? Tadi sudah saya jelaskan pada mereka bahwa proses menjadinya sertifikat yang bermasalah. Bukan sertifikat yang bermasalah, tapi proses terjadinya sertifikat yang bermasalah. Tadi sudah saya jelaskan kronologinya dan macam-macam sampai sejelas-jelasnya. Dan ini kebetulan ada pengacara kita dari Gresik, monggo pengacara, sambung. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mas. Jadi tadi ada klarifikasi dalam persidangan terkait bukti, yaitu bukti yang diajukan oleh turut tergugat 3, yaitu BPN Kota Jember. Dalam daftar alat bukti TT3 nomor 3 surat permohonan atas nama pemohon, terus TT3 nomor 4 surat keterangan tanah, bahwa dalam bukti yang sudah kita ambil dalam ekor bahwa ada beberapa poin, yaitu yang atau terindikasi ditulis secara tangan, dan apa yang disampaikan oleh majelis hakim bahwasannya keterangan atau ada beberapa tulisan yang blur itu dikarenakan terkena air hujan. Itu yang disampaikan di waktu persidangan yang kemarin. Nah, anehnya fakta seperti itu. Nah, jika memang terkena air hujan, kenapa yang terkena air hujan hanya beberapa poin saja, sedangkan yang sebelah-sebelahnya masih terlihat jelas? Itu yang ada terjadi dalam fakta yang kita temukan dalam persidangan. Sudah kami klarifikasi dengan hakim dan kami sampaikan dengan pembandingnya yang sudah diserahkan di persidangan ternyata sama. Jadi ada apa dan kenapa tulisan ini tiba-tiba terkena air hujan? Itu yang kita pertanyakan, dan itu nantinya kita ungkap dalam fakta persidangan selanjutnya. Bagaimana tanggapan dari
siapa yang mengajukan seperti ini dan harus bisa membuktikan apakah itu kena air hujan atau terindikasi ada hal lain. Terima kasih. Perlu saya tambahkan, sesuai dengan apa yang diceritakan wartawan, Pak pengacara, ya kan? Ini semua sudah indikasinya kurang tepat karena tanggal dan tahun tidak ditulis. Kemudian ini terjadi tahun 1960 tercatat, padahal peristiwanya tahun 2021. Sangat jauh, sangat jauh. Ini indikasinya sudah pemalsuan. Kemudian tanda tangannya ini juga tidak sama dengan tanda tangan kepala desa yang sekarang, gitu kan? Dan ini juga tidak ada registernya tidak ada. Jadi secara tidak langsung bahwa permasalahan ini tidak sah. Mengapa? Karena tanpa register berarti tidak tercatat di desa. Di desa tidak tercatat. Apalagi tanggal dan tahunnya tidak ada. Kemudian sudah menyimpang dari apa yang terjadi 1960. Padahal peristiwanya tahun 2021. Demikian saya tambahan dari saya. Barangkali Mbak Sun ada. Oke, terima kasih. Yuk, assalamualaikum.